Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Noval. Saya dari kelas Ilmu Hadis angkatan 2025. Saya akan menyetorkan hadis Arba'in Nawawi tentang aku beriman kepada Allah. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amri wa qila Abi Amrota Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah kulli fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seseorang pun selain engkau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Ini HR Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, dan pula diriwayatkan dengan lafadz qastaqim, yaitu maka istiqomalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Novel akan melanjutkan setoran hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-24 tentang janganlah kalian saling menzalimi. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi inna haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu ya ibadi kullukum dallu ila man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'u illa man ad'amtuhu fasta'imuni ad'imkum ya ibadi kullukum ara ila man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tudhi'una billahi wa an-nahari wa anna ughfiru dunuba jami'an fastaghfiruni ughfir lakum ya ibadi innakum la tablughu suru faturuni wallannu tablughu naf'i fatanfuuni ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an ya ibadi law anna awalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insani mas'altahu mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innakum hiya a'malukum usiha lakum thumma awafainakum iyaha faman wajada khairan wal yahmdi lahi wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbinya, bahasnya subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku,
Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi, wahai hamba-hambaku. Kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka perintahlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjukimu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali yang telah aku berikan. Maka mintalah makan kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan berikan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memudaratkan dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku, wahai hamba-hambaku. Kalau seandainya orang-orang pertama di antara kalian dan orang-orang terakhir belakang, baik manusia ataupun jin, semua berada pada satu hati yang paling bertakwa di antaranya kalian, tidaklah hal itu menambah atas kekuasaanku sedikitpun, wahai hamba-hambaku. Jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian semua berada pada satu hati yang paling durhaka di antara kalian, tidaklah hal itu akan mengurangi kekuasaan sedikitpun, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya jika orang yang pertama dan terakhir, baik dan jin, itu tempat tinggalnya luas, mintalah kepadaku, kemudian aku memberikan setiap orang apa dimintanya. Maka tidaklah hal itu mengurangi sedikitpun apa yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes yang di ujung jarum jika celupkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku sempurnakan untuk kalian. Maka bagi mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah, dan bagi mengapa selain itu maka janganlah mencela dirinya sendiri. Di hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yaitu 257. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-25 tentang bersedekah tidak harus dengan harta. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin aidan annasi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ajuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kull takbiratin sadaqatan wa kull tamidatin sadaqatan wa kull tamlihatin sadaqatan wal amru bil ma'rufi sadaqatan wa nahi anni munkari sadaqatan wa fi bud'i ahdikum sadaqatan. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakuna lahu fima ajuru. Qala ara'aitu lam wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wisru, fakadzalika idza wada'aha
fil halali kana lahu ajru. Rawahu Muslim. Artinya artinya yaitu dari Abu Dzarrat radhiyallahu an juga bahwa ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala mereka. Salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Memerintahkan kepada hal yang ma'ruf itu adalah sedekah. Mencegah dari hal yang mungkar itu juga adalah sedekah. Dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah. Waduh, sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar, dia akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram? Bukanlah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal, tentu dia memperoleh pahala. Ini hadis riwayat Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hadis ke-26 tentang setiap persediaan ada sedekahnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatu kullu yawmin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu baina insani sadaqatu wa su'inu rajula kidabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqatu wa kalimatu tayyibatu sadaqatu wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati wa sadaqatu wa tumitu uda anit tariqi sadaqatu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persediaan dari manusia itu ada sedekah pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraan, atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sebuah ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat atau adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari 2989 dan Muslim 1009. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan meneruskan hadis ke-22 tentang apakah aku akan masuk al-jannah. Ya, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi Jibar bin Abdillah Ansari radhiyallahu anhuma an rajulan sa'ala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita idza salaitu salawatil maktubati wa samtu ramadana wa ramadana wa ahlaltul halala wa haramtu harama walam azid ala dzalika say'an a'adkhulul jannah. Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika say'an. Rawahu Muslim. Wa ma'na haramta harama ijtanabatu wa ma'na ahalalatal halal fa'alatahu ma'taqada halahu, yaitu artinya dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, pendapatmu jika aku mengerjakan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram, serta aku tidak akan menambahnya dengan sesuatu pun selain itu. Apakah aku akan masuk jannah?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahnya dengan sesuatu pun." Ini HR Muslim. Maknanya itu, aku mengharamkan apa yang haram adalah aku menjauhinya, sedangkan makna menghalalkan apa yang halal adalah aku akan mengerjakan dengan meyakini kehalalannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ke 23 tentang kesucian itu separuh dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin al-Harits bin Ashimi Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatru imani walhamdu lillahi tamla'ul mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ardi wassalatu nuru wassadaqatu burhanu wassabru diya'u wal qur'anu hujjata laka au alaika kullun nasi yahdu faba'i'u nafsahu famuktiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Malik al-Harits bin al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu separuh dari iman, atau ucapan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, memenuhi timbangan ucapannya subhanallah, maha suci Allah, dan Allah alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan, bukti, sabar itu dia, cahaya yang disertai rasa panas. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Setiap orang berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia membebaskan atau membinasakannya. Ini HR Muslim.
Diriwayatkan oleh Muslim dari Jalan Zaid dari Abu Salam dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.